Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marlince Dembe Tamar, berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Saya mengajar di TK Negeri Pembina Kabupaten yang berlokasi di Kota Wengapu. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjelaskan dari sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dilatar belakangi oleh budaya kolonial Belanda yang bersistem memerintah, memberi sanksi, dan diskriminasi, serta lebih mengarah pada hasil tes sumatif atau kemampuan dasar kognitif sebagai ukuran pintar tidaknya anak. Pendidikan tidak diberikan secara merata, hanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Pandangan ini bertolak belakang dengan budaya kita, sehingga Ki Hajar Dewantara menggunakan pandangan sistem Among, yaitu Ingarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup pada masyarakat kebangsaan. Pendidikan adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun anak, dipengaruhi oleh kodrat keadaan. Kodrat keadaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman, bagian dasar murid yang berhubungan dengan isi dan irama pada masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai pendidik, kita perlu tahu bahwa budi pekerti atau watak adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan sesuatu tenaga. Dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa ia percaya kodrat manusia sebagai suatu yang sudah berisi tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Beberapa hal yang saya lakukan di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah salah satunya adalah yang pertama membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kesepakatan ini dilakukan dan disetujui oleh anak-anak dan hasil dari buah pikiran mereka sehingga dirangkum dan dibentuk menjadi suatu keyakinan kelas. Saya juga di lembaga pendidikan melakukan kegiatan kelima, yaitu membuat buku cerita bergambar bersama orang tua, guru, dan murid. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan konteks budaya dan konteks pendidikan setempat di daerah saya. Hal pertama yang kami lakukan adalah yang pertama, literasi 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kami juga mengenalkan literasi kepada anak-anak dengan berkunjung ke perpustakaan daerah tempat terdekat dari lokasi sekolah kami. Kami juga melibatkan anak-anak, melibatkan orang tua berkunjung ke perpustakaan dalam membaca buku cerita yang mereka minati. Di sini terlihat bahwa orang tua terlibat dalam pembelajaran mengembangkan literasi anak. Selanjutnya orang tua dan anak membuat buku cerita bergambar di rumah
dan hasil buatan mereka membawanya ke sekolah dan anak-anak menceritakan buku cerita bergambar yang telah mereka buat. Tantangan dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah saya belum maksimal memberikan pembelajaran dengan cara menuntun kepada semua murid yang beragam di dalam kelas. Solusi yang saya akan lakukan adalah saya akan belajar dari berbagai sumber cara menuntun anak yang beragam dalam kelas, salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mari bersama melakukan proses pembelajaran sistem Among, bahkan lebih dari itu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Mari tuntun anak-anak seperti Pak Petani yang merawat tanaman padi tanpa mengubah kodratnya menjadi jagung. Kita harus ingat tujuan pendidikan nasional adalah menuju profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia.